Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Linda Lestari akan menyampaikan sejumlah berita Ketapang dan sekitarnya. Kami mengupload berita setiap hari dan pastikan Anda mensubscribe dan menyalakan tombol notifikasi agar Anda tetap mendapatkan update berita terbaru. Penerapan protokol new normal sudah mulai terlihat di pusat perbelanjaan City Mall Ketapang. Pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, dan mencuci tangan merupakan syarat wajib memasuki area perbelanjaan. Untuk dapat memasuki area belanja City Mall, Anda harus menggunakan masker, antri dengan mengatur jarak, pengecekan suhu tubuh, menggunakan termometer tembak, serta mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Pengecekan serupa juga dilakukan kembali saat Anda memasuki area toko di lantai 2. Kasir-kasir menggunakan perlengkapan khusus yang dianjurkan dalam protokol kelajiman yang baru. Protokol new normal ini tentu menjamin keamanan serta kenyamanan berkunjung. Bagi siapa saja yang pernah lewat di jalan lingkar kota, tentu tidak asing dengan tumpukan sampah yang tersebar di beberapa titik sepanjang jalan tersebut. Sampah yang sangat menumpuk diakui sangat mengganggu warga dan pengendara yang melintas. Tumpukan sampah di sepanjang lintasan jalan lingkar kota mengganggu masyarakat dan pelintas jalan di sekitar area tersebut. Tumpukan sampah dapat ditemui menyebar di beberapa titik dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Tumpukan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sisa bangunan, pecah belah, seperti botol beling dan kaca dapat kita temui di sepanjang jalan lingkar kota. Sampah-sampah ini menumpuk dan tersebar di beberapa titik. Sampah bahkan memakan badan jalan dan saluran irigasi. Menurut penuturan warga, sampah-sampah tersebut dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan pikap. Pembuangan dilakukan di sore atau malam hari pada saat warga beristirahat di rumah. Warga beserta pengurus RT setempat sudah berkali-kali menegur, namun pembuangan sampah tetap dilakukan. Ini siapa bang? Nama saya Gopal Kurniawan, Bang Gopal Kurniawan tinggal di... Ini jalan apa bang namanya Jalan bang? Lingkar Kota Lingkar Kota, RT 41. 41. Nah bang, tumpukan sampah yang banyak di sekitar jalan RT 41, Jalan Lingkar Kota ini, kebanyakan dari sampah masyarakat atau sampah dari luar bang? Itu kebanyakan dari luar, Bang. Berarti sampah-sampah tersebut bukan sampah rumah tangga masyarakat sekitar bang ya? Bukan. Sepengetahuan abang, sampah tersebut diangkut pakai apa bang? Kan ada kaca, bahan-bahan Itu bangunan. biasanya pakai pick up sama truk besar tuh. Oh, jadi ditumpuk di sana. Iya. Itu memang tempat khusus penumpukan sampah atau tanah warga sebenarnya? Tanah warga. Tanah warga. Warga yang mempunyai tanah mengizinkan? Tidak. Oh tidak, berarti warga juga ikut mengeluhkan. Iya. Nah, sepengetahuan abang, datangnya kaca-kaca ini dari luar itu tahu nggak datang dari mana bang? Itu dari berbagai daerah di Ketapang lah. Tapi kayak ditumpuk di sana jadinya Iya, bang ya? mungkin ditumpuk di sana. Sebagai warga terganggu nggak bang dengan banyaknya sampah di Sangat sekitar? terganggu. Pernah ditegur sama pihak-pihak masyarakat nggak bang? Pernah. Tanggapan dari yang membuang sampah? Mungkin sekali dua kali mereka abaikan. Oh begitu. Bang, apa harapan abang terhadap pemerintah daerah terhadap tumpukan sampah di sekitar abang? Ya seharusnya bertindak tegas lah terhadap pembuang sampah tersebut. Ya. Mereka biasanya buang sampahnya pada jam berapa bang? Malam hari, sore. Oh, jadi pada saat masyarakat nggak tahu dia buang sampah? Ya, betul. Ya, oke, makasih bang. Ya. Pandemi COVID-19 membawa keberkahan tersendiri bagi pedagang musiman seperti masker. Penggunaan masker menjadi item wajib. Para pedagang mencoba peruntungan dengan cara berjual masker. Masker menjadi kebutuhan setelah merebaknya pandemi COVID-19. Meskipun dahulu sempat langka, tidak begitu dengan sekarang. Kita saat ini dengan mudah mendapatkan masker aneka model, baik di apotik bahkan sampai di pinggiran jalan. Denny, pria asal Ketapang yang lama menetap di Pontianak, mencoba peluang dengan berjualan masker.
Sudah 1 minggu berjualan, barang yang didatangkan langsung dari Pontianak dijual kembali di Ketapang, bahkan omset berjualan masker diakuinya pernah hampir mencapai 1 juta rupiah per hari. Bang Denny, udah berapa lama jualan masker Bang? Baru datang sekitar semingguan lah, Bang. Baru datang sekitar semingguan. Nah, jadi semenjak menjelang dengan penerapan new normal di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Abang sendiri, ada peningkatan nggak penjualan masker? Kalau dari awal saya datang sampai sekarang sih omsetnya mengalami penurunan, Bang. Malah mengalami penurunan Bang ya? Iya. Berarti sekarang justru dengan bakal menerapkan new normal justru semakin turun. Bisa jadi. Nah, dulu waktu pertama kali datang, berapa Bang biasa omsetnya per hari? Omsetnya di bawah sejutaan lah. Di bawah sejutaan. Sejutaan. Artinya lebih tinggi dibandingkan 500 ribuan lah ya Bang ya? Sekitar 500 ribuan. Iya, kalau sekarang jadinya berapa Bang? Kadang 200 lebih, kadang 100 lebih. Nah, Musim bermain layang-layangan merupakan hal yang menyenangkan untuk anak-anak. Akan tetapi, apa yang terjadi jika bermain layang-layang di tengah kota? Hal inilah yang terekam saat seorang pria menggunakan baju petugas keamanan terekam kamera sedang asyik bermain layangan bersama seorang anak di depan sebuah halaman kantor di Jalan Es Parman Delta Pawan, Ketapang. Pria berbaju security ini tampak asik menarik ulur tali layangan di halaman sebuah perkantoran di Jalan Es Parman Delta Pawan, Ketapang. Tampak seorang anak juga ikut bermain menerbangkan mainan yang membutuhkan tiupan angin untuk tetap berada di atas. Memasuki bulan Juni saat ini memang tiupan angin bahkan sampai hujan relatif sering terjadi, sehingga dimanfaatkan anak-anak untuk bermain layangan. Bermain layangan tentu saja boleh, namun tetap menjaga keamanan dan kenyamanan diri sendiri serta lingkungan di sekitar. Bermain boleh saja ya Pak, asalkan bisa memperhatikan keamanan, jangan sampai membuat ada korban, atau bahkan melukai diri sendiri. Berita selanjutnya yaitu duka dari keluarga Bapak almarhum Arifin, salah satu pasien dalam pengawasan, yang dinyatakan meninggal pada Senin 27 April 2020 belum hilang. Warga desa Sukamaju, Muara Pawan, Ketapang meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung 8 bulan dan 2 orang anak. Saat ini mereka masih harus menunggu selesainya masa karantina mandiri sambil menunggu hasil tes final dari sang suami. Kami berkesempatan mendatangi dan mendengarkan cerita dari keluarga almarhum. Berikut cuplikannya. Dalam kondisi hamil 8 bulan, Nur Hayati harus merasakan kehilangan suami tercinta sekaligus ayah dari anak-anaknya. Perempuan berusia 30 tahun, berasal dari Teluk Batang, Kayung Utara, menetap bersama suami dan kedua anak laki-lakinya di Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Anak ketiga yang dikandungnya kelak terlahir tanpa kehadiran sosok ayah. Arifin, sang suami, lahir di Majalengka 44 tahun silam. Sosok yang diakuinya penyayang dan penyabar tutup usia di ruangan isolasi Rumah Sakit Dr. Agus Jam, Ketapang pada malam 27 April 2020 dan dikebumikan subuh Selasa 28 April 2020 di pemakaman umum Desa Sungamaju, Muara Pawan. Nur Hayati bercerita, berawal dari keluhan sesak nafas dan sulit buang air kecil setelah jatuh dari motor di jembatan menuju Desa Tanjung Pasar karena hendak berjualan es potong, sang suami sempat pingsan dan dapat menemukan pertolongan dari orang yang lewat setelah siuman selama 2 jam. Setelah 2 hari di rumah dan 4 hari di ruangan isolasi Rumah Sakit Dr. Agus Jam, Arifin dinyatakan tutup usia. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Nur Hayati, istri almarhum. Mulai masuk rumah sakit itu malam Sabtu jam 8 malam masuk di ruangan isolasi itu mulai itu enggak ketemu. jadi Kak, berarti waktu beliau menghabis napas waktu itu enggak ada keluarga yang berjumpa dan ada pun mayat udah datang tuh dalam kondisi yang udah Bepeti. Enggak berjumpa sama sekali mayat itu kami enggak yang jumpa. sayang tukang jemput nih. Udah tinggal ngangkat petinya langsung dibungkus kayak corona itu. waktu beliau tuh belum dibawa ke rumah sakit. Apa keluhan beliau tuh Kak?
Keluhannya sesak napas, terus batu ginjal, asam Asam lambung. lambung. Jadi beliau waktu itu ada konsumsi apa Kak? Konsumsi makanan Ya. seperti jeruk nipis. Oh, Nah, pernah minum jeruk nipis. Pertama sakitnya dia tuh terjatuh. Habis terjatuh kan sembuh kan sakit kakinya langsung. Itu kan kakinya 2 hari kan sakit, habis berjalan kan diurut sama dukun. Kakinya tersalah. Sembuh kan kakinya tuh dari jatuh tuh sesak napas langsung lambungnya tuh kambuh, katanya bengkak di perut sebelah kanan katanya itu teh. menurut siapa Kak yang bengkak sebelah kanan tuh? Itu maklong tuh dirasanya aku pin katanya tidak berani ngurut nih soalnya lambung kau katanya udah bengkak ini lebih baik katanya bawa ke dokter katanya dikasih obat lambung, kasih vitamin, dikasih obat asma. Tapi dokter Heri Mantri Heri itu pesan obat asmanya kalau diminum makin parah nggak usah diminum, dihentikan katanya baru minum 1 kali makin parah asmanya, jantungnya tuh dek gitu lah jantungnya, jadi dihentikan. Pas paginya ke rumah sakit Agus Jam, dibawa anak tuh, dibawa Jakit, dibawa ke Agus Jam teh, cuma diperiksa, disuntik, terus dibawa balik tuh ndak ada kurangnya, terus masih ndak bisa duduk, ndak bisa baring, ndak bisa ngapa-ngapa lah, masih ndak ada tenaga kan, cuma disuntik kan. Habis itu teh pas paginya, pagi Sabtu ya Mi, pagi Senin ya Mi. Pagi Senin itu dibawa ke Puskesmas. Katanya napasnya ndak ada kurang katanya soalnya kan ininya kan begini terus, jadi ndak bisa nyandar ataupun baring, kan capek badan kan lemas. Dibawa ke Puskesmas pertama dipasang oksigen kan, ada setengah jam dipasang oksigen. Habis itu diuap 2 kali diuap. Balik ke rumah kan agak mendingan. Dari jam 9 lah kali ini. Dari jam 9 sampai jam 11 mendingan, dapat makan dia. Habis makan minum obat terus tidur. Bangun tidur itu disuruh makan lagi kan, minum obat untuk siang. Mual, muntah tuh kayak busa. Kayak busa sabun yang kental tuh. Itu wah kita ngapa ini gara-gara makan katanya makan apa nama kurma katanya kan ada minta belikan kurma sama anaknya. Katanya muntahnya kayak gini ndak ada apa-apanya. Terus abis itu dia parah teh, kencing pun mulai terasa katanya ndak bisa keluar kencingnya, sakit pinggangnya teh, berak pun ndak bisa. Jadi pas malamnya tuh sekitaran jam 10-an ngebel kawan dari di Transito, tolonglah minta antar ke rumah sakit gitu, di Banda tahan katanya. Udah lemes, ndak ada tenaga, berjalannya udah sempoyongan. Jadi udah berapa lama Kak dia ndak kencing tuh abang? Selama di rumah yang terasa sakit 2 hari. Ya, ndak kencing tuh. Mau kencing tapi sakit rasanya mau Ya, keluar tuh ada yang nyenggat gitu Pak. Terus bawa ke rumah sakit tuh berapa hari dia langsung meninggal tuh 4 hari ya. Dan ndak kencing juga. Ya ndak lah, ndak ada yang bantu orang diisolasi sendiri. Iya. Dibawa ke rumah sakit tuh pakai oksigen, pakai infus. Jadi mau kencing ndak bisa, mau berak ndak bisa, ndak ada yang bantu sendiri ya. Itulah makin parah. Katanya pas hari Senin tuh mohon-mohon nangis-nangis, tolonglah kau kesini bawa duit ya katanya tebuskan obat katanya dari resep dari dokter. Udah ditebuskan obat tuh kami kan udah ngasihkan tuh pakai pecet bel tuh nggak bisa ketemu kan, di pecet bel ada perawatnya ngambil, terus dikasihkan balik tuh ada ngebel itu. Gimana urusannya teh, bisa keluar nggak bisa. Aduh kata gimana ya, aku udah nggak tahan nih kalau gitu sih kata udah kata ini ku kata udah panas semua, udah nggak mampu ini nih katanya, pinggang nih kekempong dari pinggang panas katanya tuh, mungkin kecing batunya tuh udah gimana ya? Udah parah Kak. Dokter pun bilang gini, Bu, kata suami ibu yang sesak napasnya sih udah agak mendingan katanya sekali-sekali hilang mah nyaman gitu Pak. Cuman bapak nih kemungkinan katanya itu batu ginjalnya yang bikin lari ke napas katanya. Lagi nih ya. Saya teh mohonlah Pak, kataku suami saya udah nangis-nangis di dalam, pengen ketemu, pengen keluar, kataku dia udah ndak tahan lagi, kataku bilang gimana Bu, nunggulah tesannya besok katanya tesannya. Kalau negatif, dia teh kan dianjurkan operasi ke Pontianak. Nggak ada di sini. Oh begitu. Jadi dianjurkan operasi ginjal. Batu ginjal. Oh. Tadinya kan operasi katanya, itu pun ndak di sini katanya, bilangnya. Lalu kapan Kak kemudian itu berubah seolah-olah
seperti corona. Kepanikan itu tuh timbul tuh kapan? Sampai beliau tuh diperlakukan seperti... Pas masuk rumah sakit RB. Oh, di RB atau Kagus Jam, Kak? Pertama di RB, pindah ke rumah sakit Agus Jam. Jam 1 malam kan malam Jumat itu kan langsung ke RB. RB itu sekitar jam berapa, Mi? Ini anak yang ngantar teh. 12 malam. Nah, sekitar jam 12 malam katanya Rosa dan bapaknya keluar seperti ada benda katanya di paru-paru katanya. Oh gitu. Kak, sepeninggalan abang nih, bapak nih, apa yang kakak dan keluarga rasakan? Ya rasa sedih, rasa gimana ya. Ya, Beliau ini pun tulang punggung keluarga, Kak, ya? iya. Anak masih tanggung sekolah kan, satunya SMP, satunya SMA. Berapa semua anak kakak, Kak? 2, Caga 3 lagi hamil. Kakak kan? juga lagi hamil berapa bulan, Kak? 8. 8 bulan. Nah, Kak, jadi waktu itu bapak sendiri dimakamkan pada jam berapa, Kak? Jam 4 lewat subuh. Di hari Malam Selasa. malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Iya. Tanggal berapa kalau kakak masih ingat? Tanggal 27 April. Harapan kakak untuk pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sendiri ke depannya, dengan kondisi kakak juga yang sekarang lagi hamil tua, apa harapan kakak? Ya pengennya sih minta dibantu lah. Karena dia kan seorang punggung keluarga gitu, hanya dia aja. Sedangkan saya kan tidak kerja apa-apa. Anak-anak pun masih sekolah, Kak. Anak-anak pun masih sekolah, apalagi saya kan lagi hamil. Almarhum tuh, Kak, sebagai suami orangnya seperti apa, Bah? Orangnya baik, penyabar. Terus dia tahu juga jaga kebersihan. Waktu dia sakit paru-paru dia misahkan diri dari kami tuh, ndak bersatu gitu. Biarpun satu rumah, tapi ndak bersatu. Bekas makan dia tuh ndak dibolehkan dipakai kami lagi. Berarti beliau tuh sadar kesehatan, Kak, ya? Ya tahu, malah ngomong sama anaknya tuh 2 minggu yang lalu belum meninggal tuh, ngatakan anaknya yang paling kecil, "Sis, kalau mau makan cuci tangan dulu bersih ya. Ini bahaya sampai kalau sakit bahaya," katanya. "Untuk batuk pilek bersihin aja," katanya. "Nanti dibilang dokter tuh katanya corona," katanya. Sering ngingatkan anaknya tuh. Dia padahal orangnya bersih, Bang, tapi tidak tahu nama mungkin udah nasib kali ya pernah kena penyakit paru-paru tuh. Mau diapakan enggak? Dulunya kan memang merokok, Agi Bujang tuh merokok. Tapi udah berapa tahun dia berhenti? Semenjak dia kena paru-paru itu berhenti merokoknya Tahun teh. 2014 yang dia berhenti di situ, rumah itu di pondok belakang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Bagi para dermawan yang ingin membantu dapat membantu langsung ke kediaman beliau atau menghubungi tim Agnet UTV. Berita selanjutnya ini yaitu datang dari bapak-bapak polisi. Yaitu peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat juga terlihat saat pandemi COVID-19. Tak terkecuali juga polsek-polsek di area Ketapang, Kalimantan Barat. Para abdi negara ini turun langsung untuk ikut berperan aktif membantu masyarakat. Ini beberapa kumpulan foto yang kami himpun di beberapa Instagram kesatuan mereka. Pandemi COVID-19 merupakan pukulan untuk negeri tercinta kita. Salah satu garda terdepan dalam melawan COVID-19 selain petugas medis, tentu saja penjaga keamanan dan kenyamanan kita. Bapak-bapak polisi ini melalui polsek-polsek yang tersebar di setiap kecamatan Polres Ketapang hadir untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana ini dan mensosialisasikan new normal. Berikut tim Arcapada TV merangkum foto-foto dari akun-akun media sosial polsek-polsek yang ada di Ketapang.
Demikianlah rangkaian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk ikut berkontribusi dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Anda juga dapat ikut menyampaikan informasi dengan mengirimnya melalui Instagram dan nomor WhatsApp yang kami punya. Kirimkan komentar Anda dan mari bangun Ketapang kita tercinta. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti anjuran pemerintah. Dari studio Arcapada TV, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.